Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Narasawiji. Pada konten kali ini saya akan membagikan cara saya atau tips bagaimana cara mengatasi ikan lele yang menggantung. Nah, seperti ini teman-teman. Ikan lele yang menggantung itu banyak sekali penyebabnya. Antara lain kepadatan yang tinggi, kualitas air yang buruk, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, teman-teman harus segera melakukan penggantian air yang utama. Seperti itu teman-teman. Jika tidak mengganti air, dikhawatirkan akan menimbulkan kematian pada ikan lele lainnya, baik kematian massal atau kematian yang berurutan. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah kondisi kolam yang bagus, sinar mataharinya agak lumayan bagus, dan ikannya tenang di dalam air, tidak ada yang menggantung. Ini adalah kolam yang cukup besar daripada kolam yang tadi. Ini juga walaupun banyak gelembung-gelembung seperti ini, tapi kolamnya ini bagus. Ikannya tenang di dalam dan tidak ada yang menggantung. Nah, kita jalan lagi ke sana. Ini adalah kolam penampungan air untuk penggantian air lele, dan ini juga kolam yang bagus. Ini air ikannya cukup respon dan tidak ada yang menggantung. Jadi di sini kita bisa ditarik kesimpulan bahwa kolam yang bagus atau kolam yang sehat itu ikannya tenang di dalam kolam, tidak ada yang menggantung, khususnya untuk ikan lele. Nah, seperti dilihat ini kolam yang sempit. Ini adalah ikan yang menggantung. Perlu diketahui ini adalah kolam penampungan ikan lele saya. Jadi saya metode penjualannya kan ecer. Jadi kalau misalkan saya mengambil ikannya di kolam yang besar itu mengalami kesulitan. Makanya saya tampung di kolam yang kecil yang ukurannya ini 1x2. Nah, ini kepadatannya cukup padat. Nah, sekarang kita akan lakukan ganti air. Alatnya seperti ini. Saya menggunakan pompa celup JTP 9000. Jadi ini enggak ada pembuangannya. Nah, kita celupkan ke dalam kolam, lalu kita colokannya ke cek listrik. Hati-hati nanti kesetrum tangannya ya teman-teman. Nah, perlu diketahui ini sebenarnya airnya masih bagus, cuma di ikan lelenya itu seperti ini ya, menggantung. Maka akan saya perbaiki airnya dengan seperti ini. Saya mentransfer airnya ke kolam lele yang lain. Jadi saya transfer airnya ke kolam lele yang lebar dan sinar mataharinya bagus. Nah, cara seperti ini yang biasa saya gunakan untuk memperbaiki kualitas air kolam ikan lele. Nah, kita kembali ke kolam lele penampungannya. Seperti kita lihat teman-teman, ini dari warna dan keenceran airnya sebenarnya masih bagus karena belum lama saya ganti. Mungkin karena beberapa faktor lain seperti kepadatan dan kurangnya sinar matahari mengakibatkan lelenya stres seperti ini, maka harus saya ganti. Nah teman-teman, kita bisa lihat perbandingannya, airnya hampir sama dari segi warna dan keenceran. Cuma di sini bedanya sinar matahari yang masuk itu sangat sedikit, berbeda dengan kolam yang sebelahnya yang lebar itu. Nah teman-teman, saya di sini menyimpulkan ya, kenapa ikan lele saya pada gantung seperti ini. Antara lain karena satu, kurangnya sinar matahari yang masuk, yang kedua kepadatan tebar yang cukup tinggi sehingga lelenya mengalami stres atau menggantung seperti ini. Sebenarnya banyak lagi ya faktor-faktor yang menyebabkan ikan lele menggantung. Silahkan teman-teman tulis kolom komentar mungkin kalau ada yang kurang. Tapi pada umumnya lele yang menggantung itu seperti itu sebabnya. Bisa dilihat teman-teman, ini airnya sudah hampir habis dan lelenya sudah terlihat. Dan ini adalah lele ukuran konsumsi, ukuran 11 sampai 8. Nah, saya campur di sini teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, ini sudah ditemukan
bangkai-bangkai ikan, ada kurang lebih 3. Nah, tanpa panjang lebar, selanjutnya saya akan mengisi air kolam itu. Saya menggunakan air penampungan yang sudah saya endapkan di dalam kolam yang lain. Dan ini karena kolamnya masih kosong, saya gunakan airnya untuk mengisi kolam yang tadi itu, teman-teman. Nah, seperti ini respon ikannya, cukup bersemangat, dan teman-teman harus menunggu ya, memperhatikan lele-lelenya, karena kalau nggak ditunggu dikhawatirkan lelenya lompat keluar kolam. Nah, karena kita bisa lihat nih seperti ini, lelenya suka lompat seperti itu. Dikhawatirkan kalau kita nggak tahu lelenya lompat keluar, nanti lelenya mati, kasihan seperti itu, teman-teman. Nanti biasanya kalau sudah diganti dengan air yang sudah diendapkan, itu perubahannya cukup bagus. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai air endapan, teman-teman juga bisa menggunakan air sumur. Yang penting airnya bersih, tidak mengandung bahan kimia dan minyak, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penggantian air itu sendiri kuras total jika banyak kematian massalnya, dan sisakan sedikit untuk pengurasan yang ikan lelenya yang masih sedikit. Ikan lele yang mati sedikit seperti punya saya ini, mati cuma 3. Cuma kalau dibiarkan nanti akan menyebabkan kematian massal, seperti itu, teman-teman. Jadi intinya kita sebagai pembudidaya kita harus jeli memperhatikan kondisi ikan lelenya. Meskipun banyak sekali cara yang bisa dipakai ya, tapi sebagai pembudidaya kita harus memperhatikan ikan lele itu sendiri. Nanti seiring berjalannya waktu, feeling teman-teman bisa dapatlah dengan ikan lelenya, dan metode apa yang tepat untuk membudidaya ikan lelenya. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya cut saja videonya, dan ini hasilnya. Ini hasilnya, airnya sudah penuh. Mungkin nggak ada bedanya ya warnanya ya, cuma agak cerah sedikit dari yang tadi. Cuma ini airnya ya ada bedanya sedikit ya, ikannya sudah nggak ada yang menggantung karena nyaman mungkin di sini. Ketika kita beri makan, responnya itu pun cukup bagus ya, teman-teman. Nah, ini baru diganti langsung saya kasih makan ya. Sebaiknya sih jangan dulu lah, tunggu beberapa saat, jangan langsung dikasih makan, karena ini demi konten saya langsung kasih makan, dan ini responnya seperti ini. Nah, nanti lama-kelamaan juga akan baik kembali responnya. Nah, seperti itu videonya, semoga bermanfaat dan semoga lelenya selalu sehat. Silahkan like bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.